Selamat datang di program Kapolres Sepekan bersama saya Stefani Liwang. Kali ini kita akan mengulik lebih dekat inovasi dan juga kegiatan personel Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Dr. Iman Imanuddin, SH, SIK, MH. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat siang, Mbak Stefani. Alhamdulillah baik. Boleh buka ya? Boleh. Semoga kita semua selalu sehat ya Pak, di situasi pandemi seperti ini. Saya pada saat baru masuk nih Pak ke Polres Tangerang Selatan, saya melihat begitu banyak fasilitas dan juga pelayanan yang memudahkan masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang fasilitas ini sudah ada sejak lama atau penyediaan ruang pelayanan ini merupakan proses peremajaan inovasi personel Polri di Polres Tangsel ini Pak? Berbagai upaya yang kami lakukan terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh Polres Tangerang Selatan ini adalah bagian daripada upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Mungkin Mbak Stefani bisa melihat di beberapa tempat yang ada di Polres Tangerang Selatan ini, di Mapores maupun di Polsek, akan menemukan fasilitas-fasilitas layanan untuk masyarakat Tangerang Selatan. Di depan bisa dilihat ada fasilitas pelayanan satu atap yang kita sebut gedung presisi. Itu kami sediakan untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Baik itu pengaduan, kemudian membuat laporan polisi, kemudian mengadukan untuk apabila masyarakat menemukan pelayanan kepolisian yang kurang memuaskan, itu bisa diadukan di sana. Nah, fasilitas ini juga kami sediakan sebagai bentuk atau sarana untuk komunikasi dua arah antara kepolisian dengan masyarakat, sehingga semakin terbangun rasa kecintaan masyarakat terhadap Polri. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Berarti memang bisa dibilang pelayanan satu atap itu wadah komunikasi dua arah ya. Jadi masyarakat juga merasa didengarkan, Polri juga mendengarkan masyarakat. Begitu ya Pak. Nah, lalu bagaimana personel Polres di Tangsel ini nih di bawah pimpinan Pak Kapolres dalam mengeksplorasi pola adaptasi sosial masyarakat dengan visi Polri presisi? Untuk mengadaptasi sosial masyarakat sesuai dengan presisi Polri ya. Tentunya masyarakat Kota Tangerang Selatan ini terdiri dari berbagai karakter dengan heterogenitas yang cukup tinggi. Ini membutuhkan satu upaya atau usaha dari semua anggota Polri untuk terus berbenah di dalam meningkatkan pelayanannya, berkomunikasi yang aktif dengan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Penyesuaian apa sih yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, kita harus responsif terhadap berbagai perubahan tersebut. Adaptif juga dengan perubahan, itu yang harus dimiliki oleh setiap sosok anggota Polri yang bertugas di Tangerang Selatan. Lalu bagaimana Pak dengan respon positif dari masyarakat terhadap sinergi yang sudah diupayakan oleh pihak kepolisian? Alhamdulillah dengan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan, respon dari masyarakat sangat baik. Kemudian kami juga melihat bahwa semakin hari semakin meningkat tingkat kepercayaan masyarakat itu. Kenapa bisa dilihat dari mana? Berbagai program yang kami lakukan itu mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat. Program vaksinasi, kemudian program operasi justisi, kemudian program bakti sosial dan lain-lain, semuanya mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Bahkan mereka juga banyak menyampaikan masukan, kemudian saran, menyampaikan sampai dengan keluhan-keluhan
yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di tengah-tengah pandemi saat ini. Dengan tingginya penyampaian keluhan itu, kemudian tingginya, artinya keluhan-keluhan yang mereka hadapi ya, tingginya komunikasi antara anggota kami dengan masyarakat itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin hari semakin percaya terhadap keberadaan kita. Ya betul, saya juga setuju. Memang masyarakat dan Polri ini sudah memiliki sinergi yang sama ya, semangat yang sama untuk menjadi lebih baik lagi. Frekuensinya sama. Iya betul sekali Pak. Baik, masih tentang warga Tangsel nih Pak. Khususnya dalam situasi pandemi seperti ini, sempat juga tadi Pak Imam sebutkan, untuk saat ini wilayah hukum Polres Tangsel sudah berada di level PPKM berapa ya Pak? Alhamdulillah PPKM level 2 ya. Oh baik. Awalnya kan kita berada di level 4 dengan terus berupaya bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada, dengan masyarakat juga, kami saat ini sudah mencapai level 2. Mudah-mudahan dengan upaya lagi terus kita akan mencapai level 1. Amin. Berarti memang sudah bisa terlihat juga ya Pak dampaknya dari mungkin level PPKM yang tadi tingginya terus sekarang menurun lagi dan berharap untuk terus turun bahkan berkurang ya Pak. Itu semua nggak bakal tercapai loh Mbak kalau tanpa kerjasama. Yes, betul, betul. Saya setuju Pak. Jadi perlu ada frekuensi yang sama ya kayak tadi Bapak bilang, betul. Tapi Pak sejauh ini seperti apa sih Pak statistik perilaku masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Tangsel ini ya Pak untuk membangun kesadaran diri di lingkungan pada saat masa pandemi seperti ini? Statistik perilaku masyarakat ya, semakin hari semakin terjadi peningkatan yang lebih baik. Jadi kalau misalkan awalnya gini, ketika awal-awal kita mengajak untuk taat terhadap protokol kesehatan, ya kan, itu masih ada yang apa sih gitu kan gitu. Namun kita kan tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh lelah, terus lakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, ajak terus, jangan mengenal lelah. Akhirnya karena ini kan proses, dengan adanya proses yang terus-menerus, berkelanjutan, tanpa mengenal lelah, semakin hari ketaatan tersebut semakin baik, semakin meningkat. Kemudian setiap hal yang terjadi juga di tengah-tengah masyarakat itu membutuhkan sentuhan, membutuhkan upaya dari kita yang tidak pernah putus, sehingga buktinya ya alhamdulillah saat ini kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau lihat level sudah semakin menurun, kemudian lihat kondisi sebaran COVID juga semakin hari semakin menurun, kemudian yang sembuh juga semakin meningkat gitu. Syukurlah Pak, berarti memang kegigihan dan juga jangan menyerah ya terhadap situasi apapun. Mungkin banyak masyarakat yang tidak mau mendengar awalnya, tapi karena pihak kepolisian selalu mendorong dengan sabar, dengan upaya-upaya yang dilakukan, jadinya berbuah baik ya Pak ya. Karena kita harus pahami loh Mbak, mungkin keengganan itu karena ketidaktahuan atau karena mungkin menerima informasi yang belum lengkap, ya kan? Nah, karena ketidaktahuan atau informasi yang belum lengkap tersebut, ya kita yang mengetahui harus mau dengan penuh kesabaran mengajak masyarakat, memberitahukan, menambah pengetahuan masyarakat bahwa yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Nah, edukasi itu tidak bisa hanya dilakukan dengan sementara saja, harus terus berlanjut dan berkesinambungan. Nah, karena tadi juga Bapak sempat menyebutkan mungkin awalnya ada yang masyarakat masih rebel karena mungkin tidak tahu atau menerima disinformasi. Menghadapi masyarakat itu seperti apa Pak? Ada nggak cerita-cerita yang membuat frustasi begitu? Kalau cerita yang membuat kita itu sebuah tantangan atau hambatan, itu mesti ada saja. Di dalam setiap pekerjaan itu mesti ada hambatannya, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi kalau frustasi, ya tidak boleh dong.
Kalau anggota polisi frustasi, waduh, nanti kita tidak akan mencapai hal yang seperti sekarang kita nikmati kan gitu. Jadi harus dihapus itu kamus frustasinya. Apa langkah konkretnya Pak dan langkah yang nyata dalam mengakselerasikan program pemerintah dan juga amanat Kepala Kepolisian RI dalam percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan? Untuk mempercepat atau mengakselerasi apa yang menjadi program pemerintah di dalam menghadapi COVID-19 ini, banyak hal yang terus kami lakukan. Dari mulai awal kita dulu ya masuk pada PSBB dan seterusnya, kami melakukan pertama upaya-upaya dengan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat harus paham dulu tentang bahaya COVID, bagaimana menghadapinya dan lain-lain. Kemudian masalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Kemudian di samping itu upaya vaksinasi, vaksinasi yang dilakukan oleh kami bersama-sama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, sampai dengan hari ini Kota Tangerang Selatan sudah mencapai 78% dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan upaya yang terus-menerus juga bisa mencapai mendekati angka 100%. Saya kira kalau 100% kan mungkin nanti ada yang komorbid, kemudian ada yang memang tidak bisa divaksin gitu. Yang realistis ya angkanya mendekati angka itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak kalau sudah bisa sampai angka 78% nih untuk wilayah khususnya Tangerang Selatan ini. Nah, tapi kadang juga ada rahasia umum gitu Pak, adanya upaya vaksinasi kadang berbenturan juga dengan animo masyarakat. Nah, karena di wilayah Tangerang Selatan ini sudah mencapai 78%, bagaimana tahapan untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan target herd immunity supaya mereka mau vaksin? Tidak mudah memang untuk meyakinkan masyarakat agar mau secara serta-merta punya kesadaran yang tinggi mengikuti program vaksinasi tersebut. Butuh usaha dan kerja keras yang ekstra. Karena kita tahu dari mulai awal pemerintah menerbitkan program vaksinasi atau menggulirkan program vaksinasi, banyak berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial. Dan itu harus kami bersihkan, harus kami berikan informasi kepada masyarakat yang benar bahwa berita tersebut adalah hoax, tidak benar. Sehingga masyarakat memiliki keyakinan untuk ikut dengan program vaksinasi yang digulirkan oleh pemerintah. Setiap kelompok masyarakat atau level masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, tadi saya sudah sampaikan, heterogenitasnya kan cukup tinggi, baik itu suku, kemudian agama, kemudian tingkat ekonomi juga cukup heterogen, memiliki karakter yang berbeda sehingga sentuhannya pun berbeda. Itulah yang kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama tim yang kami miliki. Dan kami juga terus memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa program vaksinasi ini bukan semata-mata hanya untuk kesehatan saja. Tapi program vaksinasi ini adalah juga untuk membangkitkan dan menghidupkan roda perekonomian yang dalam beberapa waktu belakangan sempat mungkin terhenti atau melambat karena adanya COVID-19. Dengan dorongan-dorongan itu, alhamdulillah sampai dengan hari ini, ya semakin hari masyarakat semakin baik tentang pemahaman dan kebutuhan akan vaksinasi tersebut. Ketika mereka sudah menerima informasi yang mereka yakini itu sebuah informasi yang benar, tidak perlu kita dengan tenaga ekstra
Bahkan mereka sendiri yang meminta kepada kami untuk mengadakan vaksinasi. Jadi mereka datang, mereka minta, oh Pak di RW saya, atau Pak di kelurahan saya, Pak di desa saya, kami akan menyelenggarakan vaksinasi, bisa bekerja sama. Ya dengan senang hati kita sampaikan kepada mereka karena ini bukan tidak bisa dihadapi dengan sendiri, tapi harus dihadapi dengan sama-sama. Wah, mendengar animo yang tadi Bapak sampaikan, masyarakatnya malah minta vaksin di wilayah mereka ya, itu merupakan sebuah kabar baik ya bagi kita semua. Nah selain itu Pak, tadi Bapak sempat juga menyebutkan target pencapaian vaksinasinya sudah 70 sekian persen. Nah sisanya ini apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencapai target yang lebih lagi? Harus kita sadari ya, kalau kita mengambil ikan di dalam sebuah kolam, ikannya masih banyak, itu mudah, ya kan? Cari ikannya mudah. Tapi kalau ikannya sudah semakin sedikit, itu kan semakin susah kan? Nah, butuh upaya lain. Nah, kami membuat satu program atau kegiatan dengan melakukan vaksinasi mobile. Jadi kami punya data, RW atau desa atau kelurahan mana yang masyarakatnya belum divaksin dan cukup tinggi. Di situ kami datangi dengan vaksinasi mobile. Di situ juga kami membuat gerai-gerai vaksin. Kebetulan saat ini masih berjalan kegiatan vaksinasi Merdeka aglomerasi tahap 2 yang digagas oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Dari mulai vaksinasi Merdeka aglomerasi tahap 1, sekarang tahap 2. Nah, ini adalah program dalam rangka mengakselerasi capaian masyarakat yang tervaksin. Nah, 2 kegiatan tersebut dari mulai vaksinasi mobile, kemudian vaksinasi aglomerasi, itu adalah kegiatan khusus untuk tadi lebih proaktif. Kami mendatangi masyarakat yang belum tervaksin berdasarkan data yang kami himpun. Wow, menarik sekali ya Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini terkait tentang yang tadi Bapak sempat sampaikan berbagai upaya dilakukan, tapi intinya adalah sebuah komunikasi ya Pak, dalam menentukan sikap dan juga perspektif supaya bisa merangkul masyarakat nih untuk sefrekuensi atau seharmoni. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting komunikasi dalam membangun sinergi itu atau harmonisasi itu? Menurut saya, komunikasi dalam membangun sinergi antara masyarakat dengan pihak kepolisian itu sangat dibutuhkan. Karena dalam berkomunikasi, maka pesan-pesan yang ada itu bisa tersampaikan. Nah, ketika saya memiliki atau membuat satu program dengan tujuan tertentu, supaya masyarakat mengetahui dan memahami, jadi tidak terjadi kesalahpahaman, nah itu harus dibangun komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang 2 arah. Jadi, kami harus memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat juga harus memahami apa yang menjadi tugas-tugas kami. Dengan saling memahami antara masyarakat dan kami di kepolisian, maka insya Allah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bisa dipecahkan bersama-sama. Salah satunya ya menghadapi COVID-19 ini. Baik Pak, terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, mungkin Bapak boleh memberikan pesan atau mungkin himbauan untuk para masyarakat di khususnya wilayah Tangerang Selatan ini. Terima kasih Mbak Stef. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, khususnya di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Yang pertama, mari kita terus sama-sama hadapi COVID-19 ini dengan penuh optimisme. Insya Allah kita akan bisa melewatinya dengan selamat dan sehat. Ikuti terus apa yang menjadi program dari pemerintah
baik itu kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, kemudian vaksinasi yang sudah digulirkan dan dijalankan selama ini. Saya berharap kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk membantu terus kami di dalam membangun komunikasi mencapai Polri yang presisi. Wow, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya hari ini. Semoga temu bincang kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Menyelaraskan sebuah cara berkomunikasi verbal dan komunikasi visual merupakan basis dalam menciptakan pola adaptasi untuk membangun sinergi dan harmonisasi di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sehingga tercipta citra alami keberadaan Polri di tengah masyarakat. Demikian temu bincang pada hari ini bersama Pak Kapolres Tangerang Selatan. Sampai jumpa lagi di program Kapolres sepekan berikutnya. Salam sehat, salam tumbuh, salam tangguh.